Selamat sore Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selamat datang di acara webinar Reksadana bersama dengan Trimegah Sekuritas dan PT Insight Investment Management. Perkenalkan, saya dengan Alifah dari Insight Investment Management. Hari ini saya selaku moderator yang akan memandu webinar ini dari awal hingga akhir. Jadi selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu kita akan membahas potensi reksadana ketika yield obligasi sedang tinggi. Potensi reksadana obligasi saat yield tinggi. Nah, ini kayaknya berita yang mungkin pembahasan yang cukup menarik juga nih Bapak Ibu di kondisi saat ini. Sebelum kita, mari kita akan menggali lebih dalam terkait seperti apa sih kondisi reksadana pendapatan tetap saat yield tinggi gitu, atau mungkin kenapa ya kira-kira kenaikan yield ini disebabkan. Nah, ini sebelum kita mulai acaranya, saya akan menyampaikan dulu nih ground rules-nya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati. Yang pertama, yaitu pertanyaan dapat diajukan melalui box Q&A. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dulu nama Bapak Ibu, lalu menyampaikan pertanyaannya. Kenapa kita minta tuliskan dulu namanya? Karena takutnya ntar nama di Zoom-nya itu berbeda ya Bapak Ibu dengan nama aslinya, seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan akan dipilih oleh moderator dan dijawab oleh para narasumber. Jadi ntar mungkin akan dari pihak Trimegah Sekuritas dan Insight yang akan memilih pertanyaan dari Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu mungkin untuk sedikit memberikan semangat nih, di sore hari ini Insight telah menyiapkan door prize berupa reksadana sebesar Rp250.000 untuk 3 orang pemenang. Seperti itu, akan kita berikan 3 voucher reksadana sebesar Rp250.000. Semoga Bapak Ibu di sini yang hadir pada webinar ini bisa menjadi salah satu investor yang beruntung. Baik, di sini mungkin sudah terlihat nih. Sudah nyala juga nih kameranya, dan mungkin bisa dilihat juga di posternya. Ada narasumber kita, yaitu dengan Bapak Hasbi Sukaton selaku Head of Retail Mutual Fund Sales Trimegah Sekuritas, dan juga ada Bapak Danang Amiruddin Satrio selaku Head of Research dari PT Insight Investment Management. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore. Sore, ini terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Gimana kabarnya Pak Hasbi? Kayaknya tadi pas briefing kita sepakat panggilnya Mas. Oh iya, saya sampai lupa. Oh iya, kita kan milenial yang mepet Gen Z ya, Mas Hasbi dan Mas Danang. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih juga kesempatan waktunya nih sudah diluangkan untuk menjadi pembicara pada webinar kali ini. Nah, ini pesertanya sudah cukup banyak ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke materi ya teman-teman. Kita akan masuk ke materi. Mungkin di sini teman-teman banyak nih yang bertanya-tanya. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya belakangan ini kayaknya pasar obligasi atau pendapatan tetap di Indonesia ini sedang cukup volatil, sedang bergejolak. Nah, itu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satunya adalah aksi atau action dari Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate dari 5,75% menjadi 6%. Nah, karena dilakukannya aksi tersebut, karena adanya kenaikan suku bunga tersebut, secara tidak langsung karena suku bunganya naik, teman-teman, Bapak Ibu, otomatis harga obligasi itu menjadi turun. Nah, turunnya harga obligasi tersebut tentunya akan menjadi juga tuh alasan-alasan kenapa yield obligasi ini pada mengalami kenaikan. Kurang lebih mungkin basic story-nya seperti itu. Kalau kita ngobrolin tentang apa yang terjadi belakangan ini pada pasar obligasi di Indonesia. Mungkin detailsnya mungkin akan dari Mas Danang mungkin ya, akan menjelaskan terkait hal ini. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Mas Hasbi. Yes. Mas Hasbi mau nanya, kira-kira
ketika tadi Mas, ketika yield kita pada naik, bahkan pada saat itu tertinggi sempat mencapai 7,2% ya Mas ya? Ya. Dan saat itu mencapai 7,2%, kira-kira bagaimana Mas respon nasabah, respon investor atas kondisi market tersebut Mas? Mungkin sampai sekarang nih kayaknya ya, kalau kita tanyain kondisi responnya nih, kira-kira gimana Mas Hasbi? Ya. Terima kasih Alfa ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Hasbi dari Trimegah Sekuritas ya. Jadi pertanyaan Mbak Alifa tadi tuh ini banget ya, kontekstual banget sama yang kita hadapin sekarang nih gitu ya. Nah mungkin untuk menjawab itu saya pengen sedikit cerita aja sih apa yang terjadi di industri reksadana mungkin kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ya. Nah kami melihat ada satu tren yang cukup antusias gitu ya dari masyarakat untuk mulai intens berinvestasi di reksadana, khususnya yang basisnya tuh obligasi ya, jadi reksadana pendapatan tetap. Cukup besar minat untuk masuk ke situ ya, terbukti memang dana kelolaan industri untuk reksadana pendapatan tetap itu naik cukup signifikan. Mungkin Mas Danang nanti juga bisa mengkonfirmasi ya, tapi yang kita rasakan memang luar biasa besar ya minat masyarakat untuk reksadana pendapatan tetap. Mungkin lompatan yang cukup besar juga kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah pertanyaannya kan kenapa gitu ya, kenapa banyak masyarakat yang menurut kami mulai tertarik untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap? Karena kalau kita perhatikan ya dari tahun ke tahun tuh sebenarnya kita punya rate tingkat suku bunga deposito itu sebenarnya semakin menurun ya. Kita ingat mungkin 10 tahun yang lalu orang taruh di deposito itu masih bisa dapat 7%, 8% itu ada cerita-cerita segitu ya. Cukup tinggi lah masih gitu. Tapi sekarang mungkin 2 tahun terakhir bahkan tahun lalu kalau kita lihat sempat lebih rendah dari inflasi gitu di beberapa waktu gitu ya. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya secara perekonomian Indonesia ini dianggap lebih bagus dong gitu ya, makanya suku bunga kita kan terjadi lebih rendah, jadi itu hal yang patut disyukuri lah untuk kita semua. Tapi di sisi lain bagi investor kayaknya udah nggak menarik lagi nih taruh di deposito, pengen lebih gitu kan ya. Kemudian orang beralihlah ke pasar uang. Pasar uang juga mungkin dilihat, aduh kok kayaknya kurang nendang ya gitu ya. Makanya banyak dari beberapa investor yang mulai quote on quote nih memberanikan diri untuk mulai melangkah sedikit lebih berisiko masuk ke reksadana pendapatan tetap. Nah pertanyaan Mbak Alifa tadi gimana dengan 2 bulan terakhir gitu ya, di saat mungkin semua orang memprediksi tahun lalu harusnya semester kedua ini mulai ada relaksasi lah di sisi kebijakan suku bunga ya. Ternyata kok malah belum nih gitu ya, malah BI rate sempat dinaikin lagi 1 kali kemarin gitu ya. Jadi orang mungkin berpikir harusnya turun, nggak jadi turun, makanya kan yieldnya naik lagi gitu, sehingga berpengaruh ke harga obligasi dan beberapa reksadana pendapatan tetap pun mengalami koreksi gitu. Nah yang menarik adalah di kondisi kemarin saya memperhatikan rasa-rasanya inilah saatnya bagi kita semua untuk mulai lagi mereview profil risiko kita sendiri. Ya, jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita ngelihat kondisi baik-baik aja itu kadang-kadang kita nggak nyadar ya sebenarnya profil risiko kita itu apakah sangat konservatif atau kita itu sebenarnya moderat gitu. Ujiannya itu biasanya terjadi pada saat terjadi volatilitas. Ya, mulai ada koreksi-koreksi, nah itulah ujiannya tuh. Nah, saya perhatikan hal yang cukup menggembirakan adalah kalau saya perhatikan ada yang kemudian panik terus cairin dulu reksadananya atau diparkirin ke yang lebih low risk ya seperti money market. Tapi saya melihat tidak terlalu besar juga nasabah kita yang melakukan aksi itu ya. Artinya justru memanfaatkan kenaikan yield ini dibaca sebagai peluang dong gitu ya.
karena kan berarti harganya murah kan, malah justru ada yang top up dan segala macam gitu ya. Nah tapi apapun itu saya melihat Mbak Alifah ini satu berita yang bagus untuk kita semua, berarti memang investor reksadana di Indonesia sudah mulai mendapatkan edukasi yang lebih baik ya, karena sebenarnya gini juga sih kalau kita ngomong reksadana pendapat tetap kan isinya obligasi ya. Obligasi walaupun ada volatilitas kan sebenarnya juga nggak akan setinggi volatilitas di saham gitu ya. Dan sepanjang sejarah ya jalannya gitu-gitu aja sih. Maksudnya yield kadang naik juga pasti ada saatnya turun. Nggak pernah yield itu naik terus atau di atas terus atau di bawah terus. Nah itu yang lama-lama saya rasa kita semua akan belajar sih ke sana gitu ya. Jadi ada kepanikan, yaitu bagian dari belajar menurut saya. Tapi ya don't panic lah. Kita yakin fundamental ekonomi kita oke ya, mestinya ke depan kita masih bisa dapat cuan lebih bagus lagi gitu ya. Rasanya itu sih yang terjadi. Jadi kita patut bersyukur nih. Oke, justru dengan kenaikan yield seperti ini malah membuka opportunity baru ya Pak Hasbi ya. Opportunity baru. Mas Hasbi ya, betul. Memang ada sih beberapa yang sempat panik ya karena ini, tapi setelah kita ajak ngobrol, oh ternyata memang sebenarnya ini adalah, nah itu tadi, oh ternyata ini sebenarnya dana yang sifatnya sebenarnya jangka pendek banget gitu kan, yang memang mau dipakai cuman hitungan bulan gitu ya, jadi kan panik gitu ya. Nah itu makanya dari sini mungkin kita akan sama-sama belajar lah, oh ternyata memang kondisinya tuh kalau worst scenario-nya muncul atau sebenarnya buruk muncul memang ini yang terjadi. Nah jadi kita harus atur ulang lagi nih, cocok di mana sih sebenarnya. Oke, thank you Mas Hasbi. Kira-kira ada advice tambahan nggak nih Mas, selain tadi ya melakukan review kembali pada profil risikonya investor, lalu tadi don't panic tadi, kira-kira Bapak ada advice tambahan nggak nih untuk investor-investor Trimegah Sekuritas? Satu hal, kalau dari sisi kita kan kita tidak hanya advice aja ya, kita kan juga berusaha untuk cari solusi ke nasabah gitu ya. Dan kebetulan di industri ini kan banyak juga produk-produk yang memang bisa menjadikan solusi lah gitu ya. Kan nggak semuanya namanya reksadana pendapatan tetap itu yang volatilitasnya cukup tinggi. Ternyata ada beberapa produk-produk juga yang stabilitasnya itu cukup baik gitu ya, walaupun di kondisi yang cukup ekstrim kemarin ya. Makanya sore ini kan ketemu Insight ya, jadi produk-produk Insight saya lihat juga cukup baik di situ. Makanya dalam kondisi gini kita duduk bareng dengan nasabah lagi, kita sama-sama discuss gitu ya, apa sebenarnya yang mereka rasakan dan apa yang sebenarnya kita harus bantu untuk solusi ke depan. Nah, salah satunya adalah kita berusaha terus menyediakan produk-produk ya yang kira-kira jadi solusi. Nah makanya sore hari ini kita ngobrol bareng nih sama Insight juga gitu ya. Oke, baik, thank you Mas Hasbi. Thank you Mas Hasbi. Jadi ya tadi ya di sini kita memang tujuan dari webinar ini adalah ingin mengupas sedikit lebih dalam tentang kondisi-kondisi market dari reksadana obligasi. Nah, oke. Mungkin selanjutnya bisa langsung saya serahkan nih ke Mas Danang kali ya. Boleh nih Mas Danang, langsung kita kupas tuntas ya Mas. Kira-kira mungkin materi dari Mas Danang mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman investor terkait kondisi saat ini. Lalu juga tadi sepertinya Mas Hasbi juga sudah sampaikan ya, ternyata ada loh produk reksadana obligasi yang dimana ternyata tidak terlalu volatil. Tingkat volatilitasnya itu tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah mungkin Mas Danang, waktu dan tepatnya saya persilahkan. Ya, thank you Alifah. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Danang, Head of Research dari Insight Investment. Mungkin nanti saya minta ambil waktu sekitar 20-25 menit gitu ya. Ada market outlook yang coba kita sajikan kepada teman-teman, gimana gambarannya sampai dengan akhir tahun atau sedikit early review untuk tahun depan gitu ya. Dan kemudian produk yang coba kita tawarkan buat solusi yang tadi Mas Hasbi udah sampaikan gitu ya. Gimana sih kalau dengan kondisi market seperti ini, kira-kira yang cocok buat teman-teman yang bisa sesuai juga dengan dari segi resiko dan segi profilnya seperti apa, nanti coba kita sampaikan ya. Saya izin share screen dulu.
Udah bisa kelihatan ya screen-nya? Sudah terlihat Mas Danang? Udah full screen ya? Oke. Iya, jadi mungkin kita berangkatnya dari segi global dulu, kemudian kita nanti coba top down gitu ya, sampai ke masing-masing kelas aset akan seperti apa gitu ya. Nah, pertama kalau kita lihat global, sebenarnya selama 2 tahun ke belakang ini volatilitasnya sangat tinggi gitu ya. Pertama tahun 2020 gitu ya, mungkin di bulan Maret kita tahu sendiri pertama kali COVID itu menyebar, kemudian menjadi ancaman juga kepada seluruh dunia karena memang tiba-tiba ekonominya stop bergerak karena semua orang mau nggak mau harus dalam rumah gitu ya. Kita sudah melewati itu, sudah terjadi proses recovery selama tahun 2021. Kita lihat di sini GDP juga udah mulai tumbuh, tapi masuk ke tahun 2022 ada lagi yang bikin mulai panik gitu ya. Pertama adalah konflik geopolitik, tensinya mulai tinggi. Akhirnya pecah di tahun 2023 awal tahun. Rusia dan Ukraina waktu itu ada perang gitu ya di awal tahun 2022 yang menyebabkan waktu itu harga komoditas naik cukup tinggi ya, terutama dari sisi harga yang terkait dengan energi. Nah, kemudian memang masuk ke posisi sampai dengan saat ini ada lagi konflik geopolitiknya. Memang terakhir waktu itu sempat bukan perang tapi lebih ke OPEC yang membatasi produksi minyak gitu ya untuk menaikkan harga. Tapi masuk ke awal bulan kemarin gitu ya, di Oktober kita mendengar juga berita bahwa ada konflik perang antara Israel dan Palestina. Nah, ini memang selama 3 tahun ke belakang kalau kita tarik ini banyak sekali situasi-situasi yang merubah kondisi market gitu ya. Jadi market ini jadi bergerak sangat volatile gitu selama 3 tahun ke belakang. Nah, ini juga kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi mau nggak mau harus mengabsorb kondisi-kondisi tersebut. Jadi kalau kita lihat memang tahun ini 2023 memang arahnya itu lebih ke perlambatan gitu. Jadi kalau kita lihat secara global itu ekonomi hanya tumbuh 3%. Memang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya di 3,5%. Nah, tahun depan seperti apa? Tahun depan ini kita ambil dari data IMF yang terakhir kemarin. Ini memang arahnya masih ada perlambatan. Kenapa? Nanti coba kita bahas, terutama dari negara-negara maju, ini tekanan inflasi yang cukup tinggi selama tahun 2023 ini mulai menghantam mereka punya domestic household consumption ya untuk bisa bergerak lebih cepat gitu. Nah, ini coba kita lihat ke US gitu ya. Nah, US sendiri sebenarnya kalau tadi mungkin Mas Hasbi dan Alifah sudah sempat ngomong suku bunga cukup tinggi gitu ya. Kenapa sih suku bunga cukup tinggi? Jadi sebenarnya antar negara itu sebenarnya juga terkoneksi gitu ya. Nah, memang untuk kondisi bank sentral di dunia ini paling mempengaruhi itu boleh kita bilang adalah The Fed. The Fed ini bank private tapi act as bank sentralnya Amerika gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan gitu? Nah, ini memang karena inflasi itu cukup tinggi ya di tahun lalu, kita ingat di bulan Agustus ini datanya sampai 8,3%, itu sangat tinggi di mana target mereka tuh sebenarnya hanya di kisaran 2%. Nah, yang mereka lakukan apa Bank Sentral? Bank Sentral kan tugasnya untuk memastikan ekonomi ini berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, kalau inflasi terlalu tinggi yang ditakutkan adalah ekonomi overheat. Jadi ditakutkan tiba-tiba nanti pecah, tiba-tiba resesi. Nah, yang dilakukan apa langkahnya? Dari segi moneter adalah menaikkan tingkat suku bunga. Jadi The Fed ini menaikkan tingkat suku bunga yang tertinggi ya. Kalau kita lihat ini mencapai terakhir itu di 5,5%. Memang di November kemarin tanggal 1 keputusan mereka adalah stay gitu ya. Mereka mau lihat data dulu, tapi ini kenaikannya sangat cepat gitu ya. Dari awal tahun 2022 sampai dengan sekarang gitu ya, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun itu mereka menaikkan suku bunga 5,5%. Nah, yang terjadi apa? Memang inflasi itu sudah mulai turun. Bisa dilihat teman-teman di sini data inflasi itu sudah turun sampai ke 3% di bulan Juni kemarin. Tapi memang tadi karena ada konflik geopolitik, harga minyak kembali naik. Nah, kita lihat juga inflasi di 2 bulan terakhir ya, di Agustus dan di Juli kalau untuk Amerika ini ada sedikit kenaikan, terutama memang karena harga energinya itu ada potensi kembali naik. Tapi memang kalau kita lihat di harga minyak ya, posisi sekarang ini sangat volatile gitu ya. Kalau kita bicara bulan kemarin mungkin itu dari 70 gerak sampai hampir ke 90 USD per barel.
Tapi kalau kita lihat data hari ini, itu sudah turun lagi ke 78-79 USD per barel. Jadi memang sampai dengan saat ini, terutama dari global, itu pergerakannya sangat masif. Jadi kalau teman-teman memang invest gitu ya, dan punya waktu, itu bisa menjadi opportunity. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kesibukan lain, nah itu nanti kita coba arahkan gitu ya, produk-produk apa yang sebenarnya bisa teman-teman investasikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke ekonomi Indonesia sebenarnya kita lihat relatif resilient ya. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Jadi di tahun lalu harga komoditas batu bara naik, itu kita secara pertumbuhan PDB atau GDP itu malah tumbuh signifikan gitu ya. Kalau negara lain tadi kita lihat datanya turun, melemah, Indonesia tahun lalu malah naik gitu ya ke 5,31. Tahun ini mungkin sedikit melambat karena harga komoditas juga mulai normalisasi turun, tapi kalau kita lihat sebenarnya masih cukup di angka sekitar 4,9 sampai 5% ini target di akhir tahun. Yang menopang apa? Tentunya memang kalau tahun lalu itu dari sisi ekspor impor, tahun ini kita lihat sebenarnya dari konsumsi rumah tangga gitu ya. Jadi efek dari tahun lalu yang sudah memberikan banyak pemasukan untuk Indonesia, nah ini mulai di-spend oleh rumah tangga di Indonesia. Nah ini yang juga memang memberikan efek dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Tapi ada nggak yang perlu diwaspadai dari ekonomi Indonesia? Ada, tetap kita secara inflasi itu kita jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, itu inflasinya, Inggris gitu ya misalkan sampai ke 10% tahun lalu. Tapi kalau di Indonesia kita relatif terjaga di sekitar 3% gitu ya. Tapi di 2 bulan terakhir ada kenaikan juga. Kenaikannya dari mana? Kenaikannya sebenarnya adalah dari harga-harga pangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia sendiri untuk harga beras terutama ya, itu kan mempunyai HET, ada batasnya atau harga eceran tertinggi. Tapi kalau kita berkaca ke harga di Thailand ya, harga beras di Thailand itu selama year to date sebenarnya udah naik 40%. Penyebabnya apa? Penyebabnya memang karena ekspektasi adanya musim kering panjang ya, atau biasa kita sebut El Nino. Nah ini memang pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan harga di pasar, di mana kalau kita lihat ada bantuan beras, kemudian sudah mulai melakukan impor beras dari luar negeri untuk menjaga kestabilan pangan di Indonesia. Jadi kita harapannya memang ekonomi di Indonesia sebenarnya akan tetap robust, tapi memang hal yang tidak bisa kita kontrol adalah efek-efek yang ada dari pergerakan ekonomi di global. Nah, kalau kita coba cek kelas aset investasi masing-masing gitu ya, ada pasar saham, ada obligasi, dan mata uang gitu ya, seperti apa sih? Memang di Q3 ini kalau indeks pasar saham IHSG kalau kita lihat di sini yang kita coba lingkari merah, kita kotakin merah, itu memang selama Q3 itu mengalami kenaikan 4,2%. Tapi sebenarnya kenaikan ini bukan berasal dari saham-saham big caps. Jadi kenaikan ini memang lebih didorong oleh beberapa saham yang kita bilang kurang liquid gitu ya, seperti BRPT, PANI gitu ya. Tapi memang kalau dari segi-segi nama big caps relatif sebenarnya pergerakannya flat. Jadi itu juga yang terjadi di sisi arus modalnya gitu, arus modal equity gitu ya. Selama Q3 itu relatif kebanyakan outflow. Nah, untuk government yield seperti apa sih yang tadi mungkin sudah banyak kali disebut. Nah, pergerakan yield government 10 tahun Indonesia kalau selama semester pertama memang menguat gitu ya. Ini Q1 minus 2,1, Q2 minus 7,8. Sebenarnya yield turun itu kan berarti harganya kebalikan ya, harganya naik. Jadi di sana ada apresiasi dari sisi obligasi. Tapi memang memasuki Q3 itu ada pelemahan. Pelemahannya cukup besar gitu ya. Secara yield turun 10% gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat di awal tahun gitu ya, yield sempat mencapai di kisaran 6,2 sampai 6,4 gitu ya. Tapi kemarin tadi mungkin eventnya Alifah sudah sempat sebut gitu ya, ketika BI menaikkan tingkat suku bunga gitu ya, itu sebenarnya unexpected untuk market gitu ya. Apa yang terjadi, yield sempat shoot up ke 7% gitu ya, 7,2% itu paling tinggi. Walaupun sekarang posisinya sudah kembali menguat, itu di 6,8 sampai 6,7%. Nah, efeknya sebenarnya yang membuat kedua
instrumen tersebut mengalami penurunan itu apa? Sebenarnya dari sisi rupiah gitu ya. Jadi kita juga melihat sebenarnya BI kemarin menaikkan suku bunga itu lebih karena rupiah kita yang memang terdepresiasi cukup dalam gitu ya. Kalau teman-teman ingat mungkin di bulan kemarin itu sempat menyentuh level hampir ke 16.000. Nah ini yang memang men-trigger mau nggak mau BI harus menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa? Untuk supaya arus dana dari foreign gitu ya untuk kembali masuk ke Indonesia sehingga rupiah kembali menguat. Nah ini sedikit proyeksi ya, mungkin tadi ada teman-teman saya lihat di Q&A ada beberapa yang nanya proyeksinya seperti apa. Nah kalau untuk tahun 2023 kita lihat dengan inflasi yang terjaga gitu ya, nilai tukar rupiah memang mungkin ada sedikit pelemahan, bisa ke sekitar 15.500 sampai 16.000 gitu ya. Kita lihat sebenarnya untuk yield 10 tahun itu range-nya di 6,8 sampai 7,3. Jadi memang posisinya dengan kondisi nilai tukar sekarang dan BI 7 days repo rate ini memang base kita sebenarnya di 6%, tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya apabila pelemahan rupiah kembali terjadi itu bisa saja naik 50 bips ke 6,5. Kenapa di sini kita bikin range? Tapi base case kita untuk yield 10 tahun itu di 6,8 gitu ya. Jadi memang harusnya sekarang ini posisinya sudah cukup price in di market gitu ya. Kemudian untuk IHSG sendiri base case kita masih di 7.200, kita belum revise karena ini memang secara fundamental kita lihat masih oke gitu ya. Di tahun depan seperti apa? Tahun depan memang kalau kita lihat dengan inflasi yang tetap terjaga, pertumbuhan kita masih robust di sekitar 5%, nilai tukar rupiah bisa kembali menguat gitu ya, kisaran 15.000. Sebenarnya kita lihat yield SBN itu bisa turun. Memang base kita nih range-nya kan 6,1 sampai 7,1, tapi memang nilai tengahnya kalau kita bisa bilang base-nya kita itu di sekitaran 6,5 sampai 6,6. Jadi masih ada potensi penguatan dari sisi yield untuk di tahun depan. Nah, summary dari makroekonomi kita seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada 3 yang menjadi faktor pendorong untuk tahun depan. Pertama, konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini memang dari sisi GDP merupakan porsi terbesar dari Indonesia gitu ya. Nah, faktor pendorongnya apa? Sebenarnya tahun depan itu kita punya pemilu gitu ya. Pemilu itu kurang lebih akan meningkatkan perputaran dana di masyarakat gitu ya. Ada kampanye, kemudian dari segi infrastruktur juga pemilu tuh pasti dari segi calon-calon akan menaruh baliho, menaruh iklan gitu ya. Nah ini kan duit perputarannya makin tinggi. Yang menarik apa? Pemilu tahun depan adalah pemilu serentak yang pertama kali dilakukan gitu ya. Jadi kita akan memilih presiden dan DPR pusat di bulan Februari gitu ya. Dan kalau kita lihat peta sekarang yang kurang lebih antara ketiga calon itu punya kekuatan yang sama, bisa jadi masuk ke putaran kedua. Putaran kedua kurang lebih mungkin 3 bulan setelah itu di kisaran bulan Juni gitu ya. Kemudian di bulan Oktober kita milih lagi untuk pemilu di daerah. Jadi memang di tahun depan ini banyak sekali event-event yang bisa meningkatkan perekonomian khususnya konsumsi rumah tangga. Dan kedua apa? Untuk Q4 di tahun 2023 fiskal kita tuh sebenarnya room-nya masih lebar gitu. Jadi realisasi APBN sampai dengan bulan Agustus itu sebenarnya masih di angka 60%. Jadi 40% yang belum di-spend ini bisa dibelanjakan oleh pemerintah selama Q4. Jadi dalam 3 bulan tapi mereka spend 40%. Ini bisa mendorong juga untuk ekonomi domestik kita. Dan ketiga, memang ini dari global gitu ya, kita harapkan memang Amerika Serikat sampai dengan saat ini masih cukup kuat gitu ya dari sisi tenaga kerja, dari sisi inflasi mereka sudah mulai turun. Jadi harapannya memang kondisi di luar itu lebih kondusif gitu ya. Tapi memang tetap ada resiko-resiko yang perlu kita sampaikan gitu ya. Pertama adalah resiko geopolitik gitu ya. Kita lihat Rusia Ukraina di awal tahun, kemudian Israel Palestina, kemudian dari segi OPEC gitu ya. Ini walaupun bukan konflik geopolitik dalam hal perang, tapi ini cukup mempengaruhi supply and demand dari sisi oil gitu ya. Kemudian menjelang politik tentunya pasti ada ketidakpastian yang tidak disukai oleh investor. Jadi biasanya realisasi investasi akan lebih rendah. Kemudian dari sisi inflasi kita lihat masih ada potensi kenaikan gitu ya.
terutama dari sisi harga pangan. Kita tahu El Nino itu sudah mulai masuk gitu ya, walaupun kita lihat mudah-mudahan sih tidak terlalu kering itu, karena kita lihat beberapa hari terakhir sudah mulai hujan. Jadi kita harapannya inflasi ini lebih terkontrol lah untuk tahun depan. Yang terakhir memang suku bunga negara maju gitu ya. Ini memang kalau kita lihat the Fed kan stance-nya adalah higher for longer gitu ya. Jadi kita lihat walaupun mungkin sebentar lagi sudah mencapai peak-nya, tapi kita tidak akan melihat the Fed untuk cepat-cepat menurunkan suku bunga, kecuali memang inflasinya sudah lebih terkontrol, ketenaga kerjanya itu sudah mulai lebih longgar gitu ya, lebih loose, tidak tight seperti sekarang. Ini mungkin mereka baru bisa mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini yang kita lihat faktor pendorong dan risiko yang akan tetap menjadi faktor-faktor yang menjadi penentu di tahun depan seperti apa. Nah, strategi investasinya dengan kondisi-kondisi tadi seperti apa sih? Kita udah bahas, ketidakpastiannya masih cukup tinggi, ada beberapa faktor tadi yang kita sudah sebutkan gitu ya. Pertama tentunya harus tetap invested ya. Kita sebagai investor itu tetap harus menginvestasikan, tapi investasinya pertanyaannya kemana gitu kan. Nah, strategi yang pertama tentunya harus diversifikasi gitu ya. Kita perlu diversifikasi untuk membagi resiko masing-masing kelas aset. Tinggal masalahnya nanti kita mau lebih overweight ke kelas aset yang mana gitu ya, melihat kondisi market seperti sekarang. Nah, ini mungkin tadi dengan kondisi suku bunga yang masih tinggi, tentunya kelas aset saham itu paling dirugikan. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat dari segi valuasi menjadi lebih mahal. Kedua, dari segi earnings kemungkinan besar akan turun. Kenapa? Karena mereka punya cost untuk pinjam gitu ya. Debt mereka, biaya bunganya menjadi lebih tinggi. Nah, ini akan menghit dari sisi earning perusahaan. Tentunya EPS-nya turun, nanti valuasinya menjadi mahal. Nah, pilihan lainnya apa? Pilihan lainnya ada cash. Cash kalau kita lihat mungkin teman-teman bisa cek sendiri suku bunga deposito itu berapa sih di masing-masing bank gitu ya, yang mungkin teman-teman sendiri sudah punya rekeningnya gitu ya. Mungkin nggak terlalu besar, kalau mungkin nasabah retail gitu ya, kita mungkin bisa bilang di 3-4% itu sudah oke gitu ya. Kemudian pilihan terakhir adalah di sisi obligasi gitu ya. Obligasi ini sebenarnya terbagi dua gitu ya. Ada obligasi pemerintah, dalam hal ini biasa kita bilangnya GOVIS atau FR atau SR mungkin kalau teman-teman masuk gitu ya. Dan kedua adalah obligasi korporasi gitu ya. Nah, pertama obligasi pemerintah itu memang secara volatilitas lebih tinggi. Memang tidak sevolatil saham, tapi mempunyai volatilitas juga. Jadi seperti tadi kita sampaikan, tahun ini saja yield 10 tahun itu bottom sampai ke 6,2% gitu ya. Itu di awal tahun, tapi di bulan kemarin itu sempat mencapai 7,2. Nah, ini sebenarnya translate ke perubahan harga itu bisa mencapai lebih dari 10%. Nah, ini memang masih ada volatilitasnya, walaupun memang tidak sebesar saham. Nah, sementara yang aset kedua tadi dari sisi obligasi adalah obligasi korporasi. Obligasi korporasi itu memang lebih kita bilang less volatile gitu ya. Kenapa? Karena memang ini kan secara yang mengeluarkan adalah perusahaan gitu ya. Kedua, dari sisi keterikatan dengan perubahan suku bunga dan pelemahan rupiah itu tidak sebesar yang terjadi pada obligasi pemerintah. Ini memang kenapa nanti kita bisa lihat instrumen itu selama 10 tahun terakhir gitu ya, seperti apa sih performanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini Infovesta Corporate Bond Index gitu ya, ini adalah performa selama 10 tahun ke belakang. Kalau kita lihat IHSG mungkin selama 10 tahun ke belakang hanya 49,69%. Tapi kalau kita lihat ada nggak yang lebih tinggi? Ada. Sebenarnya obligasi itu bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Kalau kita lihat Government Bond Index itu 76,77%. Jadi ini sebenarnya agregat dari seluruh government bond yang ada gitu ya. Dan yang paling tinggi sebenarnya apa? Ternyata Corporate Bond Index. Corporate Bond Index itu 10 tahun terakhir itu sebenarnya menghasilkan return 81,9% gitu ya. Nah, berangkat dari situ kita bisa lihat dong, berarti sebenarnya selama 10 tahun terakhir yang paling bagus itu ternyata lebih ke aset yang kelas asetnya adalah obligasi atau fixed income. Nah,
sebenarnya yang coba kita tawarkan apa sebagai manajer investasi, tentunya salah satu produk kita adalah reksadana gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk menyiasati juga karena obligasi itu, untuk masuk dalam pasar obligasi itu butuh minimum, kita bilang minimum investasinya cukup besar gitu ya. Lain dengan saham yang mungkin dengan harga 10.000 atau mungkin 50.000 sudah bisa masuk ke beberapa saham gitu ya. Tapi untuk fixed income gitu ya, atau obligasi, rata-rata untuk bisa masuk mulai berinvestasi itu cukup besar gitu ya. Terutama obligasi korporasi gitu ya, bisa mencapai, ada yang minimum 100 juta tapi kebanyakan juga lebih banyak di angka sebenarnya 1 miliar gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi reksadana, kalau untuk kelas aset fixed income itu sebenarnya yang paling cocok adalah fixed income fund index gitu ya. Di sini paling atas ada syariah dan fixed income fund index yang konvensional, itu masing-masing di 62,76 dan 58%. Tapi kalau kita coba short, sebenarnya ada satu produk ini yang secara 10 tahun return-nya itu sudah mencapai 110%. Jadi kalau Bapak Ibu invest 10 tahun lalu 100 juta dengan kenaikan 110%, berarti sampai dengan tahun ini itu sudah berlipat menjadi 2 kali lipat gitu ya dari sisi asset value-nya. Nah, ini kalau kita boleh share gitu ya, sebenarnya apa sih yang tumbuh 110% selama 10 tahun terakhir. Nah, ini memang adalah salah satu produk unggulan kita, produk flagship kita, yaitu Insight Renewable, atau biasa kita singkat iRenew gitu ya, iRenewable. Kenapa iRenewable ini bisa memberikan return yang baik gitu ya? Sebenarnya ada beberapa poin gitu yang ingin kita sampaikan. Pertama, underline-nya adalah obligasi korporasi, yang dimana tadi saya sampaikan obligasi korporasi itu memang lebih stabil gitu ya. Kita lihat juga di sini memang secara grafik itu minim volatility selama 10 tahun ke belakang. Kemudian dari sisi durasi, kita coba durasinya ini lebih pendek. Kenapa? Dengan durasi pendek ini memang salah satu tujuannya adalah meminimalisir volatility ketika terjadi pergerakan suku bunga yang cukup signifikan seperti yang terjadi di tahun ini. Dan ketiga, dengan rating yang kita jaga di minimum single A gitu ya, dengan durasi yang pendek, ini juga harapannya secara likuiditas di market memang lebih baik gitu ya untuk underlying. Jadi salah satu poinnya reksadana, likuiditasnya juga harus baik, karena kita kan harus memaintain juga kapan nasabah bisa masuk dan keluar, itu kita harus jaga likuiditasnya. Dan dengan menjaga tadi durasi yang menengah pendek dan secara rating baik, itu kita mau tidak mau efeknya adalah likuiditas yang lebih terjaga di sisi underlying. Nah, memang posisinya saat ini kalau kita share di sini dana kelolaan ini pertutupan 31 Oktober ya, itu di 176 miliar. Tapi memang kalau posisi per kemarin itu sudah di kisaran 230 miliar. Jadi memang ini sudah cukup growing gitu ya. Produknya sendiri sudah cukup lama. Produk ini pertama kali kita luncurkan di 22 Juni 2011. Jadi untuk umur reksadananya ini sudah cukup panjang gitu ya, sudah mencapai kurang lebih dari 12 tahun. Jadi secara track record ini sudah terbangun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga nanti kalau misalkan mau coba-coba mempelajari gitu ya, bisa dilihat di situ memang kita punya track record cukup panjang untuk reksadana Insight Renewable. Nah, tadi berbicara tentang krisis gitu ya, kan kita mungkin tadi kemarin 2020 mengalami COVID gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan Insight Renewable selama COVID gitu ya? Nah, memang kalau kita lihat tadi kita sampaikan, kalau Bapak Ibu lihat grafik chart di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini memang ketika COVID mau tidak mau, walaupun itu obligasi, kita lihat obligasi government, kemudian yang warna abu-abu gitu ya, juga mengalami penurunan. Jadi obligasi itu walaupun memang lebih less volatile, tapi tetap ada penurunan di situ. Nah, apa yang terjadi dengan Insight Renewable? Nah, ini memang sesuai dengan strategi kita tadi yang overweight di obligasi korporasi, itu memang menjadi penurunannya lebih sedikit gitu ya dibandingkan apa yang terjadi di obligasi pemerintah gitu ya. Nah, ini selama 2 tahun, di mana kita nih ambil titik di Desember 2019, jadi akhir tahun, jadi awal tahun 2020, sampai dengan 2 tahun ke depannya,
itu memang menghasilkan return 16,68%. Jadi memang waktu itu 1 tahunnya itu bisa mencapai kisaran 8%. Nah, apa yang terjadi dengan waktu China market crash mungkin di tahun 2015, kalau Bapak Ibu main saham itu cukup volatile juga waktu itu. Sama Insight Renewable, karena memang strategi kita lebih memilih untuk underlying yang less volatile, itu bisa tumbuh ke 8,54%. Di mana waktu itu government bonds atau FR ya dalam hal ini itu hanya bisa tumbuh 3,91%. Jadi kalau kita lihat juga memang year to date itu ya, sampai dengan ini tutupan Oktober kemarin itu kurang lebih di 6,89%. Jadi ini memang kalau kita lihat secara kinerja gitu ya, setahun 3 tahun ke belakang, kita coba memang strateginya ini gimana caranya investor-investor yang memang resiko profilnya itu tidak terlalu agresif gitu ya, lebih coba kalau saat-saat yang butuh defensif. Nah, ini memang produk-produk yang coba kita tawarkan memang karena secara underlying ini menghasilkan return yang lebih less volatile dibandingkan kelas aset lainnya. Nah, ini sebagai gambaran, ini mungkin rasio yang tidak terlalu banyak dipakai, tapi ini coba kita sampaikan gitu ya, kenapa. Jadi ini namanya information ratio. Information ratio itu sebenarnya menilai seberapa konsisten reksadana dibandingkan dengan benchmark. Nah, ini benchmarknya memang dalam hal ini kita pakai malah corporate bond index, jadi memang yang sesuai dengan underlying-nya. Dan memang secara data 5 tahun kita lihat selalu beat the benchmark gitu. Jadi memang ini selalu reksadananya mengalahkan performance dari benchmarknya, yaitu Infovesta Corporate Bonds. Jadi kalau kita bisa bilang dibandingkan government bonds lebih baik, tapi dibandingkan corporate bond index itu juga masih tetap lebih baik Insight Renewable. Nah, ini teman-teman bisa lihat, jadi dari 178 produk yang ada di market ya, Insight Renewable Energy secara total return itu berada di peringkat 4 ya untuk posisi kinerja 3 tahun ke belakang. Jadi kita berada di kuartil 1 dari 178 produk yang ada di market. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa bandingkan juga volatility dengan produk-produk lain itu seperti apa gitu ya. Nah, ini karena kita juga sudah produknya sudah lebih dari 10 tahun gitu ya, ada beberapa award yang sudah kita terima, baik dari local institution ya seperti Infovesta, baik dari foreign juga gitu ya, dimana kita memang pernah menang dari Bloomberg gitu ya. Nah, ini sebenarnya sertifikat-sertifikat yang sudah pernah kita menangkan. Nah, yang menarik memang dari Insight, mungkin salah satu faktor yang perlu kita sampaikan adalah komitmen kami kepada masyarakat gitu ya. Jadi memang salah satu keunikannya Insight adalah setiap reksadana yang kami kelola gitu ya, kami menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh manajer investasi untuk kita kembalikan kepada masyarakat. Jadi jangan khawatir, ini tidak mengurangi return yang diterima Bapak Ibu, tapi inilah adalah porsi keuntungan yang kita terima untuk Insight. Ini memang sebagian itu kita kembalikan kepada masyarakat. Jadi memang ini adalah salah satu visi dari founder kita untuk visi kita adalah transforming investment into social impact. Jadi kita coba gimana mengajak investor untuk juga berdampak kepada masyarakat. Nah, untuk Insight Renewable Energy ini sesuai namanya, jadi memang CSR yang kita berikan adalah tematik pada renewable energy. Nah, ini memang kita ada 2 project yang sudah kita jalankan untuk Insight Renewable Energy. Pertama ini adalah biogas gitu ya, di mana mungkin kotoran-kotoran hewan ternak gitu ya dikumpulkan ke sana dan kemudian digunakan untuk membangkitkan api ya untuk masak ibu-ibu di daerah sana. Kita juga punya satu program lagi, yaitu solar dome ya. Jadi kita menggunakan solar panel untuk nantinya mengeringkan biji kopi. Nah, ini supaya memang masyarakat di sana tidak terlalu bergantung dengan kondisi cuaca di daerah sana. Jadi untuk secara produksi itu lebih stabil dari tahun ke tahun. Nah, ini memang salah satu kita bilang adalah keunikan dari Insight Investment dibandingkan house-house lainnya. Nah, jadi secara kalau boleh saya recap gitu ya, kenapa sih harus memilih Insight Renewable gitu ya? Pertama, kita sudah bahas tadi performanya seperti apa gitu ya. Performanya relatif less volatile,
kita bisa bilang lebih stabil gitu ya. Dan secara kinerjanya ini secara 1 tahun, 3 tahun ini selalu beat benchmark gitu ya. Kemudian kedua apa? Kedua ini sudah teruji saat krisis gitu. Tadi kita udah lihat performanya Insight Renewable selama COVID, selama tahun 2015 ketika market di China crash, itu tetap memberikan return yang positif walaupun memang secara marketnya sedang lebih volatile. Kemudian kompetitif excess return gitu ya. Tadi kita sudah lihat information ratio-nya itu bagus gitu ya. Jadi kita selalu menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan benchmark yang digunakan gitu ya. Dan tentunya dari segi track record sudah terbukti karena sudah cukup panjang. Tadi dari 2011 produknya kita sudah meraih penghargaan dari beberapa institusi ternama gitu ya, baik di Indonesia maupun di global. Dan yang terakhir tentunya ini salah satu keunggulannya Insight adalah memberikan impact juga gitu. Jadi teman-teman investor nantinya tidak hanya mendapatkan return gitu ya, tapi juga berkontribusi kepada masyarakat gitu ya. Jadi ini memang kita selalu coba dorong ke teman-teman investor. Jadi hasil dari investasi teman-teman itu juga berguna loh untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Alifah ya. Thank you Alifah. Oke, thank you Mas Danang untuk presentasinya. Wah, ini quite insightful ya, insight dari insight nih, jadi promosi sendiri. Oke, thank you Mas Danang presentasinya dan penjelasannya. Jadi tadi dari presentationnya Mas Danang pun juga ya memang sudah disampaikan juga ya Bapak Ibu teman-teman di sini, kalau memang ya kita masih akan menghadapi ketidakpastian, masih ada risiko-risiko yang mungkin terjadi, tapi tidak menutup terbukanya potensi yang lebar juga dari ketidakpastian tersebut. Oke, baik, mungkin saya akan langsung saja nih karena ternyata pertanyaannya sudah banyak sekali. Mungkin untuk pertama saya akan jawab 4 pertama dulu ya Bapak Ibu. Saya akan pilih 5 pertanyaan dulu. Saya akan pilih 5 pertanyaan dulu karena ini ternyata sangat antusias Bapak Ibu yang ikut webinar ini. Oke, ini mungkin pertanyaan untuk Mas Danang. Dari Bapak John Frank Kennedy. Ketika obligasi yang merupakan underlying reksadana mengalami gagal bayar, apakah investasi reksadana obligasi kita tetap aman? Seperti itu, Mas Danang, mungkin boleh tolong dibantu dijawab kira-kira strategi pengelolaan Insight dalam mitigasi risikonya ini seperti apa sih Pak, Mas? Karena kan kalau kita tadi juga mungkin yang Mas Danang sampaikan adalah produk reksadana pendapatan tetap nih, yang isinya adalah corporate bonds. Kira-kira bentuk mitigasi risikonya seperti apa Mas? Supaya mungkin investor atau nasabah di sini bisa lebih nyaman dan lebih yakin ya untuk berinvestasi di reksadana yang underlying-nya adalah corporate bonds. Silahkan Mas Danang. Iya, thank you Pak John atas pertanyaannya gitu ya. Jadi ini memang menarik nih. Kalau ketika underlying-nya mengalami gagal bayar, tentunya pasti akan impact ke reksadana gitu ya. Tapi mitigasinya seperti apa sih gitu kan? Nah, mitigasinya memang adalah yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat gitu ya. Kalau bisa dibandingkan juga dengan kalau mencari produk reksadana adalah kalau obligasi korporasi, teman-teman bisa cek ratingnya berapa gitu. Jadi rating itu kan sebenarnya ada dari AAA gitu ya. Kalau investment grade itu terakhir BBB minus gitu ya. Nah ini memang strategi Insight adalah kita ambil di minimum itu di single A. Kenapa? Single A itu kita bisa bilang sweet spotnya ya. Jadi secara resiko gagal bayarnya rendah gitu ya, tapi juga dapat memberikan kupon atau yield yang menarik gitu ya. Nah ini memang kenapa kita coba ambil di single A. Nah strategi mitigasi kedua apa? Durasinya tidak terlalu panjang gitu ya. Kenapa? Karena tentunya durasi yang panjang tentunya akan meningkatkan resiko gagal bayar juga gitu ya. Jadi semakin pendek itu sebenarnya secara resiko juga semakin kecil. Nah ini adalah 2 strategi yang kita coba terapkan dalam pengelolaan reksadana yang underlying-nya obligasi korporasi di Insight. Tapi di samping itu juga kita selalu monitor, makanya kenapa di Insight ada tim research gitu ya. Karena selama kita pegang underlying itu tentunya kita selalu aktif berkomunikasi dengan emiten gitu ya. Apalagi misalkan
Dari segi makronya ada masalah, kita juga tentu cek kayak ini kan ada isu nggak sih, atau misalkan ada transaksi yang akan mempengaruhi ke performance keuangan company nggak sih dengan adanya event X gitu ya. Itu yang mungkin coba bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak John tadi. Thank you Mas Danang. Pak Hasbi, ada yang mungkin mau ditanggapi atau mau ditanya? Monggo. Ya mungkin tambahan aja kali ya. Jadi ini juga salah satu advice yang kita sampaikan juga ke nasabah. Jadi memang investasi khususnya di reksadana itu kan secara prospektus juga kita udah jelaskan ya bahwa risiko investasi itu selalu ada. Nah salah satu memang investasi di reksadana itu salah satu risiko itu betul yang tadi ditanyakan Pak Frans adalah risiko gagal bayar ya. Sorry. Pak Frans tadi yang nanya. Pak John Frans. Oke. Ya, risiko gagal bayar. Nah, kemudian selain itu juga kan ada risiko likuiditas juga. Jadi seberapa mudah dananya kita tarik kan gitu kan. Makanya sejak beberapa tahun terakhir kita kasih advice juga ke nasabah untuk kita punya exposure ke obligasi korporasi. Itu kan obligasi korporasi itu secara risiko lebih tinggi dari obligasi negara ya, khususnya risiko gagal bayarnya. Kita selalu advice untuk kalau mau punya exposure ke obligasi korporasi, lebih baik belinya dalam bentuk reksadana pendapatan tetap gitu. Kenapa? Karena secara otomatis investasi kita itu langsung terdiversifikasi. Jadi salah satu cara untuk menurunkan kan disebar kan, hanya ke satu obligasi. Kalau kita cuma pegang satu obligasi ya risikonya terlalu besar. Dan terus disebar. Nah, reksadana pendapatan tetap, koreksi kalau saya salah Pak Danang, itu maksimal untuk pegang satu obligasi itu di 10% ya? Iya, betul Mas Hasbi. 10% kan, jadi artinya secara otomatis ketika kita beli reksadana pendapatan tetap itu paling sedikit kita pegang 10 lah, paling sedikit tuh. Tapi dalam kenyataannya mungkin jauh lebih banyak dari itu ya Mas Danang ya. Kalau di renewable isinya berapa bonds tuh? Kalau renewable sendiri mungkin dari segi nama gitu ya, segi seri bisa lebih dari 20 sih, karena kita perlu diversifikasi yang cukup sih. Lebih dari 20 kan, artinya kan tersebar lah ya risiko itu gitu kan. Terus yang kedua yang tadi saya bilang risiko likuiditasnya juga. Kadang kalau kita pegang obligasi single waktu kita mau jual, ya harus lempar ke market dulu dong, cari lawan transaksi ya yang mau beli bonds kita. Tapi kalau di reksadana pendapatan tetap cukup liquid gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh dana, kita tinggal lakukan redemption. Berapa hari kerja nih Mbak Alifah, Mas Danang untuk renewable? Baik Mas, untuk Insight Renewable itu mungkin di sekitar 2-3 hari kerja. 2-3 hari. Memang secara aturan OJK-nya itu maksimal di 7 hari kerja ya Mas Hasbi, tapi dari investasi mengusahakan yang terbaik dan tercepat kepada nasabah. Oleh karena itu mungkin di sekitar 2-3 hari Pak. 2-3 hari kan, jadi kan cukup liquid lah ya. Artinya kita dapat imbal hasil yang menarik, sudah terdiversifikasi karena sudah tersebar dan cukup liquid. Saya rasa itu tambahannya ya. Itu istilahnya. Oke, thank you Mas Hasbi, thank you Mas Danang. Oke, jadi tadi ya mungkin Mas Danang sedikit recap, berarti memang rating minimal yang ada di obligasi Insight Renewable ini ada di single A ya, yang dimana investment grade-nya di Indonesia itu ada di BBB-. Iya, betul Alifah. Berarti masih ada beberapa poin ya, ada beberapa poin menuju obligasi-obligasi yang non-investment grade. Jadi dari sisi itu ya kita mengamankan Insight Renewable ini mengamankan investornya ya. Betul, kita jadi masih ada buffer sampai dengan investment grade yang paling bawah gitu ya. Dan tadi sebenarnya kalau untuk single A mungkin nanti papernya saya agak lupa sih, tapi memang secara historical tuh potensi probability default itu sebenarnya sangat rendah. Oke, thank you Mas Danang. Nah, Hasbi, ini lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kebetulan langsung nih dibabat langsung 3 pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya jadi mengcover juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain juga ya. Pertanyaan dari Bapak Dito Anurogo. Pertanyaan pertama, bagaimana proyeksi higher for longer
pada suku bunga The Fed akan mempengaruhi yield kurva obligasi dan bagaimana manajer investasi yang mengelola reksadana obligasi harus menyesuaikan strategi durasi portofolionya untuk mengoptimalkan rasio risiko pengembalian dalam kondisi pasar seperti ini. Lalu yang kedua, dengan pertumbuhan gaji yang lambat dan inflasi yang tinggi, bagaimana manajer investasi yang mengelola reksadana obligasi dapat memanfaatkan instrumen derivatif untuk mengelola risiko inflasi dan memproteksi nilai portofolio dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, mengingat ekspektasi tingginya suku bunga dan potensi perubahan siklus ekonomi, bagaimana Insight dapat memanfaatkan analitik canggih dan prediktif untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang investasi dalam obligasi korporasi yang mungkin diuntungkan atau dirugikan oleh tren ini. Kami persilahkan mungkin kepada Mas Danang. Iya, thank you Pak Dito Anurogo ya. Mungkin yang pertama gitu ya, dengan tingginya tingkat suku bunga di The Fed gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya strategi kita saat ini durasinya lebih mengarah ke menengah pendek gitu ya. Kenapa? Dengan kondisi volatilitas yang sangat tinggi ini sebenarnya punya durasi panjang itu kadang menguntungkan, kadang enggak gitu ya. Jadi kalau analoginya durasi itu kayak kita berada di gedung tinggi gitu ya, kemudian terjadi gempa gitu ya. Kalau durasi pendek, misalkan Bapak di lantai 3 sampai lantai 5 gitu ya, itu kan nggak terlalu kerasa gitu ya. Tapi lain kalau misalkan orang tersebut berada di lantai 20 gitu ya, tentunya pasti goyangannya terasa makin tinggi gitu ya. Nah ini juga sebenarnya strategi yang kita terapkan di pengelolaan reksadana kita gitu ya, di mana memang sampai dengan ada kepastian gitu ya, tingkat suku bunga dari The Fed turun gitu, kita memang lebih mengarah portofolionya lebih overweight ke strategi yang durasinya menengah pendek gitu ya. Jadi ini juga kenapa salah satu yang kita terapkan di Insight Renewable. Dan yang kedua mungkin kalau terkait dengan instrumen derivatif ini memang mungkin nanti setahu saya sih sampai dengan saat ini di Indonesia itu belum ada instrumen derivatif yang sama OJK bisa ditransaksikan gitu ya, apakah terkait dengan option ataupun transaksi derivatif lainnya. Jadi memang posisi strategi yang kita ambil itu lebih mengarah ke manajemen durasi sama manajemen resiko terkait dengan pemilihan underlying gitu ya. Dan yang ketiga terkait dengan ekspektasi dan tinggi suku bunga gitu ya. Oke. Jadi untuk obligasi korporasi ini memang karena sifatnya adalah utang gitu ya, surat utang, ini fokusnya adalah seberapa besar tingkat resikonya gitu ya. Jadi kita sebenarnya yang kita lihat adalah pertama, kalau suku bunganya tinggi, impact nggak sih ke cash flow perusahaan gitu. Kalau cash flow perusahaan naik, masih bisa nggak sih dia bayar, kemampuan bayarnya dia itu masih mencukupi nggak? Nah ini biasanya kita coba analisa gitu ya. Nah ini balik lagi nanti akan translate ke pemilihan obligasi korporasi yang kita masukkan ke dalam reksadana yang kita kelola gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang dirugikan atau diuntungkan, sebenarnya obligasi korporasi itu sifatnya lebih stabil gitu ya. Jadi ini mungkin karakteristiknya lain kalau misalkan kita punya kelas aset saham gitu ya. Kelas aset saham mungkin prediktifnya lebih ke growth gitu ya. Jadi kalau kita lihat growth-nya ada kenaikan gitu atau pembalikan suku bunga, nah ini biasanya mereka main lebih dulu. Tapi kalau untuk obligasi korporasi atau obligasi pemerintah mungkin kita bisa terapkan strategi itu. Tapi untuk obligasi korporasi sendiri, kalau kita lihat posisinya sekarang adalah kita coba lihat mana sih emiten-emiten yang terimpact kenaikan suku bunga tinggi dan masih bisa nahan dari sisi pembayaran kewajiban gitu ya. Tapi so far sih kalau kita lihat yang kita miliki itu semuanya memang karena company-nya juga well known, kemudian dari sisi buku juga sangat baik gitu ya. Kita nggak melihat ada resiko berlebih dari tingginya tingkat suku bunga ya. Oke, thank you Mas Danang untuk jawabannya. Kita lanjut nih Mas ke pertanyaan ketiga dari Bapak Dewono.
Jika kita cermati, efek suku bunga sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Apakah benar hanya didominasi oleh US? Bagaimana dengan pengaruh Cina dan Eropa? Silakan Mas Danang. Ya, jadi kalau dibilang didominasi, kita bilang ada saatnya memang kita punya yield gitu ya, sangat terkorelasi positif dengan US, tapi kadang juga enggak gitu ya. Kita bisa study case katakanlah tadi waktu awal tahun gitu ya. Waktu awal tahun itu yield kita turun gitu, padahal yield di Amerika waktu itu lagi naik. Nah ini memang kadang-kadang berkebalikan sebenarnya yang terjadi kalau kita lihat akhir-akhir ini gitu ya. Yield di US itu kan sempat shoot up ke 5% gitu ya, US Treasury yang 10 tahun. Nah ini memang menyebabkan outflow dari semua capital market yang ada di dunia, itu uangnya balik lagi, flight to safety dia, balik ke US gitu ya. Nah ini menyebabkan tekanan sebenarnya nggak hanya terjadi di kita gitu. Jadi memang pasar keuangan itu secara umum memang saling berkaitan antara satu sama lain, karena memang kita ini secara investor itu, kalau untuk pasar obligasi pemerintah itu sebagai contoh ya, 17% dari kita punya outstanding itu dimiliki oleh investor asing gitu ya. Kemudian dari segi saham juga ada sekian persen yang dimiliki investor asing. Jadi mau nggak mau memang ada korelasi antara pergerakan suku bunga di luar gitu ya dengan apa yang terjadi di market Indonesia. Walaupun memang secara bobot itu mungkin akan berubah dari waktu ke waktu tergantung dengan signifikansi event di masing-masing kondisi gitu ya. Kurang lebih gitu sih Khalifah. Oke, terima kasih Mas Danang penjelasannya. Kita lanjut ya Mas ya ke pertanyaan keempat nih dari Bapak Abdullah Emir Pramudia. Selamat sore Bang Hasbi dan Bang Danang. Saya dengan Abdullah Emir Pramudia dari Jakarta. Saya ingin bertanya, berapa prediksi yield obligasi Indonesia di akhir tahun? Selain itu, apakah MI portofolio reksadana obligasi Insights tertarik untuk memasukkan obligasi Indonesia berbasis dolar ke dalam portofolionya? Wah, gimana nih Mas? Mungkin boleh dijawab dulu dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira prediksi yield obligasi kita di akhir tahun nih Mas. Silahkan Mas. Iya, jadi kalau untuk yield di akhir tahun itu memang forecast kita ya, tahun 2023 tutupan ini base case kita sebenarnya ada di 6,8% gitu ya. Ini dengan asumsi memang nilai tukar rupiah itu stabil gitu ya, the Fed tidak melakukan kenaikan suku bunga, BI juga stay gitu ya. Jadi ini base case kita sih sebenarnya di 6,8 itu Alifah. Oke, selanjutnya Mas. Nah ini nih, kira-kira Insight apakah ada rencana untuk memasukkan obligasi Indonesia berbasis dolar atau USD ke dalam portofolionya? Gimana nih Mas Danang? Iya, jadi memang uniknya reksadana itu kalau underlying-nya dolar, kita harus bentuk dulu reksadana dolar gitu ya. Kita juga memang saat ini posisinya memang belum punya reksadana yang berbasis dolar gitu ya, tapi kita lagi coba market research gitu ya, seperti apa sih demand di Indonesia gitu ya, dan kita lihat sebenarnya sudah mulai banyak nih ketertarikan dari investor-investor untuk coba berinvestasi dalam kelas aset dengan denominasi dolar gitu ya, baik asetnya itu Indo government bond yang denominasi dolar ataupun obligasi korporasi yang denominasinya dolar gitu. Oke, terima kasih Mas Danang. Lanjut nih ya Mas ke pertanyaan yang kelima ya, dari Ibu Ruth. Kita bersama tahu obligasi terdiri dari beberapa jenis. Di tengah kondisi dunia yang sedang panas karena perang dan suku bunga tinggi, sebaiknya kita investasi di obligasi pemerintah atau di corporate bonds nih Mas, pemerintah atau swasta. Dan bagaimana cara mitigasi risiko dalam berinvestasi di obligasi saat ini. Nah ini mungkin sedikit recap kali ya dari yang tadi mungkin Mas Danang sudah jelaskan. Silakan Mas Danang, atau mungkin kalau Mas Hasbi ada yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Ya, tadi juga mungkin sudah sempat disampaikan, coba kita ini ya. Jadi memang dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi gitu ya, saya pribadi sebenarnya menyarankan untuk investor gitu ya, apalagi yang tidak fully watch the market gitu ya,
memang lebih baik masuk ke reksadana. Tadi mungkin Mas Hasbi udah sempat sampaikan dari segi likuiditas gitu ya, dari segi pengelolaan diversifikasi resiko itu nanti akan dilakukan oleh manajer investasi. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini gitu ya, suku bunga tinggi, itu sebenarnya waktu yang kalau kita bilang sih sebenarnya waktu yang tepat gitu ya, karena obligasi korporasi mau nggak mau mereka akan mengeluarkan obligasi itu dengan rate di market. Rate di market otomatis kalau misalkan sedang tinggi ya pasti mereka akan menyesuaikan juga gitu ya. Nanti pada saatnya nanti rate akan turun gitu ya, kondisi suku bunga sudah mulai rendah, nanti harga dari obligasi yang sudah dikeluarkan saat ini itu akan terapresiasi gitu ya. Nah, sementara itu tadi satu lagi terkait dengan ini apa ya, Alifah, satu lagi obligasi pemerintah sama Strategi mitigasinya, Mas. Oh, Kira-kira iya. gimana dalam berinvestasi di reksadana obligasi? Nah, ini mungkin tadi kalau dari sisi MI tentunya kan kami pasti watch dari sisi underlying seperti apa gitu ya. Dari sisi underlying kita pastikan ratingnya bagus, durasinya kita coba nggak terlalu panjang gitu ya, tenornya lah atau jangka waktu obligasinya tidak terlalu panjang. Nanti dari teman-teman investor sendiri sebenarnya bisa lihat sih, bisa cek di FFS masing-masing reksadana isinya apa aja sih, perusahaan yang diinvestasikan di sana 10 besarnya bobotnya berapa. Nanti teman-teman bisa cek tuh ratingnya sebenarnya nih reksadana pada masukin ke obligasi rating apa sih gitu kan, bisa dilihat sendiri. Jadi resiko si reksadana itu sebenarnya ada di level mana gitu dibandingkan dengan mungkin reksadana-reksadana yang lain. Oke, terima kasih Mas Danang pertanyaannya. Oke, ini kan udah 5 ya Mas ya yang terjawab. Sudah 5 yang terjawab. Nah, ini karena kebetulan masih ada waktu lagi nih. Masih ada sekitar 15 menit sampai waktu kita selesai dan kayaknya teman-teman masih banyak yang antusias nih. Saya mohon izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Mas Danang. Itu dari sebentar. Nah, ini dari Bapak Adi Surya. Beberapa waktu belakangan penurunan harga obligasi cukup memukul industri reksadana yang berimbas pada potensi imbal hasil reksadana, utamanya pada produk RDPT atau reksadana pendapatan tetap, reksadana obligasi nih. Apakah penurunan harga obligasi yang terjadi pada beberapa waktu lalu juga berimbas pada produk-produk yang dijual oleh Insight Investment Management? Nah, mungkin di saat ini produk Insight yang ada di Trimegah Sekuritas ya Mas Danang, itu kita ada reksadana Insight Renewable dan reksadana Insight Haji atau iHaj Syariah Fund. Kira-kira mungkin boleh nggak nih Mas disampaikan kondisinya produksi reksadana renewable ataupun reksadana iHaj ini dalam menghadapi ini bisa kita bilang tidak termasuk krisis, tapi kita ketemu risiko ya Mas ya, kita ketemu momen ketidakpastian nih. Nah, ini kira-kira boleh nggak Mas? Tadi kan disampaikan juga nih betapa defensifnya produk reksadana Insight Renewable gitu. Nah, ini terbukti kita butuh mungkin Pak Adi ini butuh pembuktian nih. Kemarin habis ada suku bunga yang naik. Nah, ini kira-kira mungkin boleh disampaikan Mas gimana kondisi reksadana pendapatan tetapnya Insight? Mungkin boleh disampaikan dari iRenewable, lalu mungkin juga sedikit diinfokan lah soal iHaj. Kayaknya banyak juga nih mungkin investor-investor iHaj-nya di sini. Silakan Mas Danang. Iya, thank you Pak Adi Surya atas pertanyaannya. Jadi tadi mungkin saya perlu disclaimer gitu ya, reksadana itu tetap ada resiko ya, tadi mungkin selain yang udah banyak kita bahas terkait dengan resiko kredit gitu ya, di mana ada gagal bayar, dan tentunya ada resiko penurunan nilai investasi gitu ya. Nah, memang ketika kemarin ya yield itu naik ke 7,2 mungkin di sekitar tanggal 20 Oktober bulan kemarin gitu ya, bisa dilihat ya industri reksadana tentunya pendapatan tetap itu mostly pasti mengalami penurunan performa. Kenapa? Karena ketika suku bunganya sama BI dinaikkan, yield itu posisinya sedang naik juga gitu ya. Nah, efeknya apa? Untuk obligasi-obligasi yang nilainya tadinya mungkin lebih rendah, itu ketika yield naik, yield itu kan sebenarnya berkebalikan dengan harga ya, harganya turun gitu ya. Nah, jadi harga dari sisi underlying ada dalam reksadana itu ikut turun juga.
apa yang terjadi dengan reksadana yang kita coba jual di Trimegah gitu ya, yaitu renewable dan haji. Ini memang keduanya adalah reksadana yang underlying-nya overweight di corporate bonds, sehingga memang secara translasi dari kenaikan yield tadi tidak terlalu terimpact, tapi tetap pasti ada efek atas kenaikan yield di situ ya. Nah, bisa kita lihat sebenarnya iHatch waktu itu seingat saya mengalami penurunan juga, memang sedikit ya, kalau nggak salah di sekitar minus 0,013 gitu ya, dalam waktu itu hanya dalam 1 hari gitu ya. Tapi memang setelah itu relatif kita masih bisa maintain dari sisi performa kita cukup baik gitu ya. Kalau untuk renewable ini memang alhamdulillahnya dari segi performa itu tidak terdampak dengan kenaikan yield gitu ya, karena memang dari segi obligasi korporasi yang kita pegang juga saat itu posisinya nggak banyak terlalu terimpact dari perubahan harga akibat kenaikan yield tadi gitu. Kurang lebih seperti itu, Alifah. Oke, thank you Mas Danang. Berarti memang ini ya tadi yang Mas Danang sampaikan, salah satu strateginya Insight untuk memitigasi risiko, yaitu dengan menempatkan kepada obligasi korporasi yang durasinya itu pendek menengah ya Mas ya. Sehingga dengan pendek menengahnya durasi tersebut tidak terlalu volatilitas atau volatilitasnya tidak tinggi terhadap perubahan suku bunga. Contohnya mungkin berarti pada saat case kemarin ketika suku bunga dinaikkan ke 6%, di sini ternyata Insight Renewable mampu bertahan ya Mas ya. Mampu bertahan Bapak Ibu, Insight Renewable mampu bertahan di kondisi pasar yang memang pada saat itu sedang mengalami kenaikan suku bunga. Untuk reksadana iHatch, mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah tadi ada yang investor iHatch juga, kayaknya di kolom pertanyaan soalnya banyak yang familiar dengan produk iHatch, banyak juga nih yang nanya soal iHatch. Nah, iHatch itu memang mengalami sedikit correctionnya itu sekitar 0,013%. Jadi 0,0% ya, kami harapkan sih dengan risiko 0,013% tersebut masih bisa ditolerir ya oleh investor. Oke, baik, thank you Mas Danang untuk pertanyaannya. Nah, ini karena masih ada waktu ya. Nah, ini juga nih Mas, ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih dari Ibu Luanitan Johana. Itu pertanyaannya, apa perbedaannya reksadana pendapatan iRenewable dengan iHatch? Nah, ini mungkin boleh nih Mas, mungkin sekalian menjelaskan juga, biasanya flagship produk kita ini kan iHatch, dan mungkin di sini investor-investor Trimegah Sekuritas ini kenal sekali dengan iHatch. Nah, memang baru mungkin ya kurang dari 1 bulan ini produk Insight Renewable ini dijual di Trimegah Sekuritas. Mungkin boleh disampaikan nih Mas, kira-kira perbedaannya tuh ada di mana, strateginya seperti apa. Jadi mungkin investor-investor di sini bisa juga mempertimbangkan kira-kira portofolio yang paling pasnya ini ada di iHatch kah atau di Insight Renewable kah? Silakan Mas Danang. Ya, thank you. Jadi sedikit menjelaskan ya, mungkin beberapa key feature yang membedakan antara Insight Renewable dengan Insight Haji atau iHatch gitu ya. Nah, iHatch mungkin kalau Bapak Ibu udah familiar, itu sebenarnya sama, reksadana pendapatan tetap, tapi memang kategorinya adalah syariah gitu ya. Jadi memang secara underlying yang boleh kita investasikan ke dalamnya itu adalah obligasi-obligasi yang berefek syariah gitu ya. Dalam hal ini karena strateginya itu obligasi korporasi, jadi obligasi korporasi yang syariah seperti sukuk mudharabah, sukuk ijarah gitu ya. Itu memang kita beberapa perusahaan mengeluarkan efek obligasi yang sifatnya syariah. Dan kedua, kalau misalkan dari sisi Insight Renewable gitu ya, ini memang RDPT yang konvensional gitu ya. Jadi dia bisa berinvestasi sebenarnya lebih fleksibel gitu ya. Bisa kita masukkan obligasi korporasi yang konvensional, bisa juga obligasi yang syariah. Jadi dia bisa lebih fleksibel dalam pemilihan portofolio dibandingkan Insight Haji. Nah, Insight Haji sendiri memang yang berbeda mungkin program CSR-nya gitu ya. Program CSR-nya di mana adalah memberangkatkan kaum duafa untuk berangkat umroh gitu ya. Sementara kalau Insight Renewable sendiri itu adalah untuk terkait dengan renewable energy. Nah, mungkin tadi saya juga lihat beberapa pertanyaan, kalau mungkin teman-teman lihat ya, Insight Renewable itu memang
kalau kita lihat ke belakang gitu ya, dia itu pernah membagikan dividen gitu ya. Jadi terakhir memang ada fitur dividen di situ. Waktu itu terakhir kita bagikan di bulan Juni, tapi memang setelah itu fitur itu kita tutup karena dengan kita coba market research gitu ya, ternyata emang investor ini lebih prefer untuk secara keuntungan dikumpulkan saja gitu ya, jadi terkumpul di NAV ya. Jadi memang nanti mungkin kalau teman-teman ada yang ngecek gitu ya, bingung kok ada mungkin gerakannya ada patah-patah gitu, jadi memang dulunya itu membagikan dividen gitu, tapi memang ke depan ini fitur tersebut sudah ditutup, jadi hanya return-nya itu terkumpul di NAV. Nah, return yang tadi saya sampaikan itu merupakan total return ya. Total return itu adalah termasuk dengan dividen yang sudah kita bagikan, itu kita inputkan kembali supaya memang secara performa itu perbandingannya lebih apple to apple dengan reksadana lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu, Alifah. Oke, thank you Mas Danang jawabannya. Jadi tadi ya berarti perbedaan antara reksadana iHatch dan reksadana iRenewable itu yang pertama, yang satu konvensional, yang satu syariah ya Mas. Untuk iHatch syariah, lalu yang renewable itu konvensional. Dan karena tadi perbedaan syariah dan konvensionalnya, tentunya project CSR-nya juga jadi berbeda. Insight Renewable tadi CSR-nya itu untuk energi terbarukan seperti yang tadi Mas sudah sampaikan, dan untuk iHatch itu untuk memberangkatkan orang-orang yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang kurang mampu ke tanah suci. Kurang lebih seperti itu berarti ya Mas ya. Betul, Alifah. Oke, baik Mas Danang, mungkin ini satu deh. Ini kayaknya juga ini terakhir nih, satu terakhir ini mungkin bisa singkat jawabannya. Dari Bapak Lukas Chandra Sulaiman. Dari Bapak Lukas Chandra Sulaiman, untuk horizon 1 tahun berapa ekspektasi return untuk 1 tahun dari iHatch dan Renewable? Berarti ekspektasi return nih Mas untuk produk reksadana iHatch dan Renewable. Boleh dijawab Mas Danang? Iya, jadi ya ini sebenarnya kurang lebih indikasi lah ya, indikasi yang bisa kita kasih untuk gambaran ke investor. Jadi untuk Insight Renewable itu memang kisarannya antara 7-8% ya untuk 1 tahun ke depan. Sementara untuk Insight Haji itu kurang lebih ada di kisaran 6-7%. Jadi kurang lebih itu indikasi return gambaran ya buat teman investor ke depan selama 1 tahun. Oke, terima kasih Mas Danang atas pertanyaannya. Nah, ini nggak nyangka udah 8 pertanyaan nih yang bisa kita jawab. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat kita jawab di webinar kali ini, akan ada tim dari Trimegah Sekuritas yang akan menghubungi Bapak Ibu langsung. Gitu. Jadi ntar mungkin dari tim Trimegah Sekuritas akan membantu menjawab, atau mungkin pastinya ntar dari tim Trimegah Sekuritas juga akan menyampaikan kembali kepada Insight terkait pertanyaannya seperti itu. Jadi ntar akan dibantu ya Bapak Ibu oleh tim dari Trimegah Sekuritas. Oke, nah selanjutnya mungkin ini untuk tadi ya kita bahas banyak bahas produk Insight Renewable. Nah, Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang reksadana Insight, terutama reksadana Insight Renewable atau reksadana Insight lainnya, bisa langsung membuka account Trima ya, aplikasi online-nya Trimegah Sekuritas atau Trima ya, Mas Hasbi? Ya, Trima, dan sekarang kita udah ada versi baru Trima Plus. Oke, ada di Trima Plus. Atau kalau misalnya Bapak Ibu offline, mungkin ada cabang Trimegah ternyata dekat dari rumah, bisa langsung ditanyakan kepada tim Trimegah Sekuritas yang cabangnya mungkin ada di kota Bapak Ibu. Kalau cabangnya di mana yang hafal Mas Hasbi kebetulan, karena saya nggak hafal Mas, justru ada di mana aja nih. Iya. Baik. Jadi mungkin sedikit conclusion ya Bapak Ibu conclusion kita terkait webinar ini udah hampir 1,5 jam kita bersama mendengarkan beberapa insight atau market view recent ke belakang atau mungkin yang mungkin ke depan akan terjadi.
Mungkin sedikit conclusion dari saya ya. Yang pertama mungkin seperti yang tadi Mas Hasbi sampaikan, lakukan review dulu terhadap profil risiko. Karena justru dengan terjadinya kejadian kemarin nih, ada sedikit guncangan di pasar obligasi di pasar obligasi di Indonesia. Kalau misalnya Bapak Ibu banyak yang ternyata ada yang panik, lalu keluar, atau mungkin ada yang nggak apa-apa, ini momentum untuk saya. Nah, itu berarti kembali lagi ke penyesuaian resiko Bapak Ibu kembali. Penyesuaian profil risiko Bapak Ibu, karena kalau misalnya Bapak Ibu ternyata merasa panik dan kurang nyaman, berarti bisa dibilang produknya masih kurang sesuai dengan profil risikonya Bapak Ibu. Seperti itu, karena ada ketidaknyamanan tadi, berarti toleransinya terhadap risiko tadi cukup kecil ya Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata merasa nyaman, nah berarti Bapak Ibu sudah berada di produk yang pas, bisa memanfaatkan momentumnya. Lalu yang kedua itu diversifikasi investasi ya Bapak Ibu. Jadi tadi investasi yang paling baik, sebaik-baiknya investasi adalah diversifikasi pada aset-aset portofolio Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk kondisi sekarang mungkin seperti yang tadi Mas Danang sudah sampaikan, bisa didiversifikasikan kepada produk-produk yang sifatnya lebih ke defensif ya, memiliki strategi yang defensif. Karena ke depan kalau tadi kita lihat, kita masih banyak akan bertemu nih dengan ketidakpastian yang mungkin terjadi di pasar. Seperti itu, karena mungkin tadi ada kondisi geopolitik, masih ada kemungkinan kenaikan inflasi, lalu juga masih ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunganya, masih ada pemilu, kayaknya masih banyak nih mungkin cerita-cerita ke depannya yang mungkin akan mempengaruhi pasar di Indonesia ini. Mungkin conclusion dari saya seperti itu, Mas Hasbi, Mas Danang, mungkin apakah ada yang mau ditambahkan? Saya persilahkan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tahun keberapa ya kita udah kerjasama dengan Insight? Mungkin ini hampir tahun ke-6 ya. Tahun ke-6, betul Mas. Bekerja sama, jadi dalam perjalanan kita cukup juga mengenal ya satu dengan yang lain. Nah, salah satunya mungkin kalau Bapak Ibu mulai kenal iHatch itu baru-baru ini gitu ya, kita dari 6 tahun yang lalu tuh sudah bahu-membahu untuk memperkenalkan juga ya iHatch. Nah, kali ini memang mudah-mudahan Insight Air Renewable ini juga bisa jadi solusi gitu ya di kondisi yang sekarang. Mumpung Aumnya juga masih lincah tuh dana kelolaannya. Ya, betul masih unyu-unyu nih gitu ya. Silakan mungkin bisa segera diakses aja nih bagi yang memang butuhkan stabilitas. Itu aja sih dari saya mungkin. Thank you. Oke, thank you Mas Hasbi. Oke, ini kebetulan pas sekali nih, udah 17.29. Sudah hampir selesai Bapak Ibu webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup dulu, nah ini yang tadi sudah dijanjikan di awal. Akan ada 3 orang pemenang ya dari webinar ini yang mungkin kita anggap, yang paling aktif atau mungkin memiliki pertanyaan yang menurut kita terbaik nih. Gitu, nah ini kita lihat siapa pemenangnya, mungkin sudah dipilih nih oleh tim Trimegah dan Trim Insight. Boleh di-show kali ya. Oke, selamat kepada Bapak John Frank Kennedy, Bapak Dito Anurogo, dan Bapak Dewono. Sudah memenangkan voucher reksadana sebesar Rp250.000. Ini semoga di voucher reksadanya dibelikan ke Insight Renewable ya Pak ya. Oh iya dong. Langsung nyoba. Biar bisa langsung dicoba, betul. Siap, selamat sekali lagi kepada Bapak John, Bapak Dito, dan Bapak Dewono. Ntar akan dari tim Trimegah Sekuritas menghubungi Bapak-Bapak terkait proses selanjutnya. Oke. Nggak terasa teman-teman sudah 1,5 jam ya berarti kita bersama di webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Hasbi, Mas Danang. Terima kasih atas insight-insight yang sudah diberikan, materi yang sudah diberikan, dan mungkin view-view yang sudah diberikan pada acara webinar hari ini, sore ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu investor untuk melakukan atau memilih langkah ke depan nih. Kira-kira untuk akan seperti apa? Semoga bisa membantu memberikan jawaban kepada investor di sini yang mungkin sebelumnya agak-agak ragu-ragu nih. Kira-kira kayaknya kondisi sekarang nih ngeri-ngeri sedep apa
kira-kira investasi kayak kemana ya? Nah, semoga webinar kita 1,5 jam ini bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut kepada para investor. Semoga kita bisa berjumpa lagi, Mas Hasbi, teman-teman Trimegah, Bapak Ibu investor di webinar-webinar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu investor sudah menghadiri acara webinar ini. Terima kasih atas kesediaannya. Saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat. Bapak Ibu, thank you Alisa, Sore. Mas Danang. Terima Thank you, kasih Mas Mas Hasbi. Hasbi, Mas Bye-bye. Danang.